Salam sejahtera buat sobat Softer dimanapun berada. Oke, hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya yang semakin hari semakin seru juga untuk kita simak semua. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 401-405. Apa? 500.000? Mata Fir'aun melebar. Bahkan jika dia dijual, itu tidak akan bernilai 1,5 juta. Tidak ada cara lain. Lao Wang tidak punya pilihan selain berdebat dengan pihak lain. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu hanya homo. Kentut, jelas kamu memperkosa seseorang. Pria dengan anting-anting dimarahi. Wang tua menginjak dengan cemas. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Xiao Liu, katakan padaku, apakah kamu baru saja melihatnya? Apakah aku menginjaknya pertama kali? Rem, dan mobil berhenti, dan sama sekali tidak menabraknya. Lao Wang menyeret Xiao Liu untuk bersaksi, tetapi dia tidak menyangka. Xiao Liu berkata dengan dingin, Wang tua, kamu telah menghancurkan orang seperti ini. Akui saja, karena kami bertanggung jawab, kami hanya dapat membayarmu. Wang tua tercengang. Xiao Liu, mengapa Anda berbicara omong kosong dengan mata terbuka? Apakah Anda merasakan sesuatu baru saja dipukul? Itu memang dipukul. Xiao Liu mengangguk. Pria beranting itu tersenyum dingin. Pak tua, apa lagi yang harus kamu katakan? Wang tua benar-benar tidak dapat berbicara dengan jelas, dan wajah tuanya memerah karena cemas. Oh, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya lakukan? Tidak. Apakah saya memberitahu Anda kehilangan uang 500.000? Kata pria dengan anting-anting. Xiao Liu berkata, Wang tua, 500.000 tidak banyak. Kamu baru saja kehilangan 1,5 juta kakinya. Xiao Liu, mengapa kamu berbicara untuk orang luar? Tanya Wang tua. Xiao Liu berkata, saya hanya berbicara tentang fakta. Selain itu, kakinya masih dalam kondisi baik, dan tidak patah. Lao Wang menunjuk ke rambut kuning yang tergeletak di tanah. Huang Mao memeluk satu kaki dan berpura-pura kesakitan, tetapi dari luar, tidak ada cedera sama sekali di kakinya. Aku, Cao, apakah aku harus membunuhmu untuk bahagia? Pria beranting itu juga marah. Wang tua sedikit takut. Kalau begitu, saya tidak punya 1,5 juta. Tidak, benar, tidak apa-apa, saya akan memberi saya semua anggur di mobil Anda. Kata pria dengan anting-anting itu. Oh, itu tidak bisa diterima. Wang tua buru-buru menghentikan pria dengan anting-anting itu. Kalau begitu cepat kehilangan uang, aku benar-benar tidak punya uang. Fir'aun menghentakkan kakinya. Mengapa kita tidak menunggu bos kita datang? Dia akan segera datang. Bah, ketika bosmu datang, semua orang akan mati. Itu hilang. Pria dengan anting-anting itu memarahi. linsug.com. Lao Wang benar-benar bingung. Dia memandang Xiao Liu. Xiao Liu, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Xiao Liu berkata, Wang tua, biarkan aku melihat. Biarkan saja mereka mengambil anggurnya. Lagi pula kita menabrak seseorang. Saya yakin Tuan Lin akan memaafkan Anda. Dia akan mengerti Anda. Tidak apa-apa, pelanggan anggur ini sangat penting. Jangan berani menunda. Kata lelaki tua Wang. Melihat Lao Wang masih ragu-ragu, Xiao Liu melambaikan tangannya. Aku sudah membuat keputusan. Kalian ambil anggurnya. Hei, bajingan kecil yang tahu bagaimana menjadi laki-laki. Mobil. Kemudian sebuah truk besar melaju. Lao Wang buru-buru berdiri di samping gerbong, melambaikan tangannya dan berkata, tidak, itu tidak diperbolehkan. Kamu orang tua, jika kamu berani mengoceh lagi, berhati-hatilah karena aku akan menghancurkanmu. Pria beranting itu memarahi, sambil meraih kerah Lao Wang, mencoba menyeretnya pergi. Pada saat ini, Ye Chong menginjak rem dan berhenti di depan pria dengan telinga pejantan, hampir menjatuhkan pria dengan telinga pejantan ke udara. Hentikan! Ye Chong menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan mengutuk. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Pria beranting itu hampir terbentur, dan hampir pipis di celana karena ketakutan. Dia menenangkan diri dan bertanya, siapa kamu? Ye Chong berkata, aku bosnya. Kemudian, dia keluar dari mobil dan melihat sekeliling.
Dengan rambut kuning pengci, sekelompok preman, dan sebuah truk, pria beranting itu tampaknya sudah siap. Ye Chong berkata dengan sepenuh hati, "Apakah kamu bosnya?" Pria bertelinga pejantan memandang Ye Chong dari atas ke bawah. "Sepertinya tidak," kata pria bertelinga sambil diam-diam menatap Xiao Liu. Xiao Liu bertanya, "Siapa kamu dan mengapa kamu berpura-pura menjadi bos kami?" Karena cabang kilang anggur Luzu baru didirikan, pekerjaan sebelumnya dilakukan oleh Lin Tianqi dan Su Yuqian. Begitu banyak karyawan yang tidak mengenal Ye Chong belum. Ye Chong memandang portir itu dan mengerti di dalam hatinya bahwa kecelakaan hari ini memiliki hubungan langsung dengan Xiao Liu. "Aku bosnya, bagaimana aku bisa berpura-pura?" Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Itu bulu ayam, aku bahkan tidak melihat penampilanmu yang buruk, dan kamu pantas menjadi bos kami." Xiao Liu memarahi, dia menarik uang tua dan bertanya, "Uang tua? Apakah Anda pikir Anda mengenal orang ini?" Lao Wang adalah orang yang nyata dan tidak akan berbohong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak mengenalmu." Xiao Liu mencibir, "Biarkan kamu berpura-pura." Lagi, ini semakin menunjukkan bahwa Xiao Liu memiliki masalah. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Xiao Liu, bukan, jika tebakanku benar, pria beranting itu bersamamu, kan?" Xiao Liu tiba-tiba merasa bersalah. "Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu apa tujuannya? Apakah untuk menunda pengiriman anggur dari kilang anggur? Untuk merusak reputasi kilang anggur?" tanya Ye Chong. Uang tua memandang Xiao Liu, dan bertanya dengan wajah terkejut, "Xiao Liu, apakah semua yang dia katakan benar?" Xiao Liu terungkap, dan dengan marah dimarahi, "Itu tidak benar, apa yang kamu lakukan? Siapa yang berbicara omong kosong di sini? Jangan bikin onar di sini. Nak, kalau tidak mau mati, enyahlah." Tegur pria beranting itu. Linsug.com. Ye Chong tertawa dan berkata, "Sekali lagi, aku bosnya, dan aku akan menangani masalah hari ini." Xiao Liu menunjuk Ye Chong dan mengutuk, "Apakah kamu berpura-pura menjadi bos? Sepertinya kamu punya niat buruk dan rencana lain. Xiao Liu, kamu sangat agung." Pada saat ini, Lin Tianqi juga bergegas mendekat. Besok, pengendara sudah mengemudikan mobilnya. Xiao Liu terkejut, dan dengan cepat berkata, "Tuan Lin, apakah Anda di sini? Jangan panggil saya Tuan Lin, saya tidak mampu. Yang besar bos berani memarahimu." Lin Tianqi mencibir. "Apa?" Mata Xiao Liu membelalak. Bos besar." Dia menatap Ye Chong. "Apakah anak ini benar-benar bos besar?" Lao Wang juga terkejut. Apakah kamu benar-benar bosnya?" "Oh, maaf, aku bahkan tidak mengenalmu." Setelah itu, Lao Wang memberitahu Ye Chong dan Lin Tianqi semuanya. "Hei, ternyata itu pengci, sangat berani. Itu memukul kepalaku." Lin Tianqi mendengar apa yang terjadi, dan tidak bisa marah. "Kentut, apa pangci?" Pria bertelinga itu memarahi. "Kamu telah menghancurkan orang menjadi lumpuh, dan kamu masih berbicara tentang pengci. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada orangmu sendiri, apa yang terjadi dengan portir itu." Ye Chong memandang Xiao Liu, "Apa yang kamu bicarakan?" Xiao Liu sangat ketakutan sehingga dia tahu bahwa dia tidak akan dapat bertahan di perusahaan anggur. "Cukup, jangan lakukan dua hal. Jelaskan saja bahwa di masa depan, saya masih bisa mengikuti pria anting." Memikirkan hal ini, Xiao Liu berkata, "Bos, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang itu diperkosa oleh Lao Wang, dan itu adalah tanggung jawab kita." "Xiao Liu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak memperkosa siapapun sama sekali." Lin Tianqi mengerutkan kening, berpikir bagaimana Xiao Liu bisa berbicara untuk orang luar. Pria anting-anting itu mencibir, "Bagaimana? Apakah Anda mendengar itu? Itu tanggung jawab Anda, bukan? Cepat dan kehilangan uang, 1,5 juta, Anda tidak dapat kehilangan 1 sen pun." Lin Tianqi hendak maju untuk berdebat, tapi dihentikan oleh Ye Chong. Ye Chong tersenyum, "Apakah kamu kehilangan 1,5 juta karena patah kaki?" "Benar,
500.000 terlalu sedikit. Ye Chong berkata. Tian Qi, beri dia 2 juta. Lin Tian Qi mengira dia salah dengar, dan bertanya, Kakak Chong. Berapa banyak yang kamu katakan? 2 juta? Ye Chong tersenyum dan berkata, benar, 2 juta. Pria dengan anting-anting daksi, oh, kamu memang bos besar, kamu murah hati dalam melakukan sesuatu, aku sangat mengaguminya. Lin Tian Qi bertanya dengan bingung, Kakak Chong, mereka jelas mencoba menyentuh porselen, mengapa kamu memberi mereka begitu banyak uang? Berikan, aku punya alasan, Ye Chong tertawa. Pria beranting itu memelototi Lin Tian Qi, dan berkata, bos besar sudah berbicara, apa yang kamu bicarakan di sini? Cepat berikan aku 2 juta, Lin Tian Qi memerah, tetapi masih mematuhi perintah Ye Chong. Dan ternyata pria kedua dengan anting-anting, juta. Pria beranting itu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, bos besar, karena saya mengambil uangnya, saya akan segera membawa orang ke rumah sakit, dan serahkan sisanya kepada saya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Ye Chong tersenyum. Bagaimana saya bisa pergi? Masalahnya belum selesai. Pria anting-anting itu terkejut, apalagi yang ada? Ye Chong tersenyum dan berkata, kaki yang patah 1,5 juta. Saya akan memberimu 2 juta, semua anggota tubuhnya harus dipotong. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghasilkan 2 juta? Lin Tian Qi menyadari hal ini, dan berkata sambil tersenyum, ya, apakah kamu tidak menginginkan uang? Aku akan memberimu lagi 5 juta, dari kepalanya tekan ke atas. Pria beranting itu tercengang. Ye Chong menatap uang tua dan berkata, uang tua? Apa yang masih kamu tunggu? Cepat, aku sudah membayarnya. Uang tua setuju dengan, hei, dia baru saja dicekik, dan diintimidasi secara menyedihkan oleh para gangster kecil ini. Sekarang bos besar mendukungnya, apa yang dia takutkan? Sambil mengatakan itu, dia melompat ke dalam truk, menyalakan kunci, dan mesin mulai merengek. Huang Mao yang terbaring di tanah tidak berani berpura-pura lagi, melompat setelah membalikkan badan, dan berlari ke samping pria beranting giwang. Aku, Cao, bilang itu bukan pengci, bukankah kakimu patah? Lin Tian Qi tertawa. Pria beranting itu menamparkan wajah Huang Mao, dan mengutuk, dasar idiot, apa yang kamu lakukan? Sambil berdiri, ingin mendesakku, kamu hanya akan hadir pada saat ini. Mereka mencoba menakut-nakutimu. Kata pria dengan anting-anting giwang. Ye Chong tersenyum, kamu lebih baik darimu. Aku akan memberimu 1 juta. Pria dengan anting-anting itu menelan, dan menatap Ye Chong dengan ganas, nak, apakah kamu berpura-pura berada di sini bersamaku? Ye Chong tersenyum, aku khawatir kamu tidak memiliki keterampilan. Pria beranting itu mencibir, ada lebih dari 20 saudara di belakangnya. Apakah kamu masih takut dengan ini 2 orang? Berikan padaku, hancurkan tangan dan kakinya, biarkan aku melihat betapa hebatnya dia. Dengan perintah, lebih dari 20 adik laki-laki mengeluarkan pipa baja, pisau, dan senjata lainnya satu demi satu, dan bergegas. Lin Tian Qi terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chong sudah bergegas maju. Saya melihat Ye Chong seperti embusan angin, dan dalam 1 menit, lebih dari 20 adik laki-laki semuanya jatuh ke tanah. Pria bertelinga pejantan melihat pemandangan ini dengan kaget. Aku, Cao, apa yang terjadi kemudian? Ye Chong berjalan menuju pria bertelinga itu perlahan. Jangan kesini, kamu pikir bagus jika kamu tahu sedikit kungfu. Jika kamu mampu, jangan pukul aku, biarkan aku memanggil seseorang. Teriak pria anting itu. Ye Chong tertawa. Hanya kemampuan kecil ini. Oke, aku akan membiarkanmu menelepon seseorang. Biarkan aku melihat siapa yang bisa kamu hubungi. Ye Chong juga ingin tahu siapa di belakang pria dengan anting-anting itu. Pria anting-anting itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Halo, Kakak Biao, di mana kamu? Ayolah, aku diganggu, dan aku di jalan layang di zona pengembangan. Orang-orang di sana. Pihak lain hanya ada 2 dari mereka, tetapi salah satu dari mereka dapat melakukan sedikit kungfu. Pria anting-anting itu menutup telepon, menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, nak,
Tunggu saja aku, kamu akan menyesalinya setelah beberapa saat. Kakakku Biao disebut Lu Zhou Stallone, kamu tunggu saja mati. Lin Tianqi sedikit khawatir, bagaimana kalau kita menemukan seseorang? Ye Chong berkata sambil tersenyum, tidak, itu hanya sekelompok bajingan, aku bisa mengurusnya sendiri. Kamu akan tahu betapa kuatnya kamu ketika kakak Biao datang nanti. Pria beranting itu mencibir. 20 menit kemudian, 5 SUV hitam berlari melaju dari kejauhan. Pria dengan anting-anting itu sangat gembira dan berlari untuk menyambutnya. Beberapa mobil diparkir di dekatnya. Dari mobil pertama, seorang lelaki besar dan bulat keluar, mengenakan kacamata hitam dan rantai emas besar di lehernya. Bagus, Kakak Biao, kamu akhirnya di sini. Apakah kamu memiliki banyak orang bersamamu? Anak itu tahu seni bela diri, dan dia tidak bisa mengalahkannya jika hanya ada sedikit orang. Kata pria bertelinga itu. Saudara Biao ini tidak lain adalah Jiang Zhang Biao. Jiang Zhang Biao mencibir, sial, ada lebih banyak orang yang tahu seni bela diri. Terakhir kali ada seorang seniman bela diri yang berpura-pura dibandingkan denganku. Bukankah dia masih terbaring di rumah sakit? Pria beranting itu mengangguk, ya. Biao brother, kamu sangat hebat, siapa yang tidak tahu? Segera setelah itu, lebih dari 30 orang keluar dari 5 mobil satu demi satu, semuanya memegang pisau kendali. Zhao Shuaiting juga ada di antara mereka. Semua orang datang ke truk anggur dengan cara yang perkasa. Jiang Zhang Biao mengalihkan pandangannya ke langit, dan berteriak dengan keras, bajingan mana yang tidak memiliki mata? Orang yang berani menggertak masyarakat Dongsing saya, berdiri dan mati untuk saya. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Ye Chong bersandar pada roda, memandangnya dengan seringai. Jiang Zhang Biao sangat ketakutan hingga kacamata hitamnya jatuh, dan dia menatap, mengapa ini dia? Dia menarik dan bertanya, apakah Anda memiliki konflik dengannya? Pria dengan anting-anting itu mengangguk dan berkata, Kakak Biao, ini pembunuhnya, persetan dengannya. Jiang Zhang Biao menamparkan pria itu dengan anting-anting pejantan begitu cerah. Sudah terlambat bagi Dewa Wabah untuk bersembunyi, bajingan itu masih akan memprovokasi dia. Kamu mencari kematian? Jangan bawa aku bersamamu, kenapa kamu memanggilku ke sini? Jiang Zhang Biao menendang pria beranting itu dengan keras lagi. Pria anting-anting itu berteriak kesakitan. Kemudian, Jiang Zhang Biao bergegas ke Ye Chong. Tuan Chong, ini, aku tidak mengharapkan ini. Saudaraku Sabi bodoh, dan dia telah memprovokasimu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tolong jangan marah padaku, bunuh dia jika kamu ingin membunuhnya. Jiang Zhang Biao menunjuk ke anting-anting itu, kata pria itu. Lao Wang, Xiao Liu, dan Lin Tianqi semuanya tercengang. Jadi apa yang terjadi dengan omong kosong ini? Ye Chong tersenyum dan berkata, Kakak Biao, barusan adik laki-lakimu memujimu, mengatakan bahwa kamu adalah Lu Zhou Stallone, aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Kaki pria paku, Tuan Chong, jangan mengolok-olok saya. Saya hanya orang kecil di depan Anda benar-benar hebat. Jiang Zhang Biao meraih pria dengan anting-anting itu. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu kepadaku. Selama Tuan Chong tidak memaafkanmu hari ini, kamu akan bersujud padaku sampai kamu mati, pria. Beranting itu ketakutan, dan dengan cepat mengaku kepada Ye Chong, Kakak Ye, saya tahu. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditendang oleh Jiang Zhang Biao. Rumput Kakak Ye juga dipanggil olehmu? Aku harus dipanggil Tuan Chong. Kamu siapa? Beraninya kamu memanggilnya kakak. Pria beranting itu buru-buru bangkit dan berkata dengan wajah sedih, Tuan Chong, kakek, saya tahu saya salah. Saya mohon Anda memaafkan saya. Saya memiliki senior dan yang lebih muda, dan seluruh keluarga bergantung pada saya untuk mendukung mereka. Jika sesuatu terjadi pada saya hari ini, seluruh keluarga akan mati kelaparan. Ye Chong bertanya dengan dingin, mengapa kamu menghancurkan bisnisku? Suara laki-laki dengan anting-anting pejantan meratap dengan air mata. Ini aku yang terobsesi dengan uang, aku tahu anggur ini berharga. Jadi aku terganggu.
Ye Chong mendengus dingin, jangan katakan yang. Sebenarnya, ini sangat setia, bukan? Jiang Zhangbiao meraih giwang pria pejantan dan meremasnya, berani berbohong kepada Tuan Chong. Aku akan menjadikanmu pejantan hari ini, segera merasakan sakit yang tajam, dan melolong. Jangan tarik, sakit, sakit. Ye Chong bertanya lagi, mengapa merusak bisnis saya? Jiang Zhangbiao menarik pria anting-anting lebih keras anting-anting, mengancam, saya akan membicarakannya setelah saya memikirkannya. Telinga pria dengan anting-anting itu memanjang dan merah. Oh, saya mengatakan yang sebenarnya, sebenarnya, seseorang membayar siapa? Saya untuk melakukan ini, perusahaan desain arsitektur. Ye Chong berpikir, dan tiba-tiba teringat seseorang. Apakah ada tahi lalat di alis kirinya? Pria dengan anting-anting itu sepertinya tidak terlalu ingat, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengingatnya. Jiang Zhangbiao menarik keras lagi, aku bertanya sesuatu padamu. Apakah ada tahi lalat? Kamu harus memberitahuku dengan cepat. Pria dengan anting itu kesakitan. Aduh, tiba-tiba aku ingat. Pasti ada. Ye Chong sekarang pasti siapa pria ini? Itu adalah Yuan Jian. Pada awalnya, Ye Chong mengatakan bahwa gambar arsitektur Yuan Jian tidak terlalu bagus, dan kemudian dia menggambar gambar desain yang menakjubkan, yang memaksa Yuan Jian untuk berlutut. Yuan Jian pasti memiliki dendam, jadi dia memikirkan metode yang tercela itu. Setelah itu, Ye Chong menatap Xiao Liu lagi dan bertanya, apakah Yuan Jian memberimu uang juga? Lin Tianqi menatap dengan dingin. Xiao Liu, ada apa? Xiao Liu dengan cepat menyangkal, tidak, aku tidak tahu apa-apa tentang pedang bundar dan pedang persegi sama sekali. Uang apa yang akan dia berikan padaku? Ye Chong bertanya pada pria. Dengan giwang, apakah Xiao Liu ini salah satu dari kalian? Dia digoda lagi oleh Jiang Zhangbiao, beraninya kamu ragu. Apakah kamu tidak ingin hidup? Pria beranting itu berteriak lagi, melupakan semua moral. Ya, ups. Ya, ini berita dari Xiao Liu. Xiao Liu menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berlutut dengan celepuk, Bos Lin, bos. Aku bingung. Tolong maafkan aku. Lin Tianqi menendang Xiao Liu, dan mengutuk apa-apaan yang membesarkan serigala bermata putih. Masalah ini telah sepenuhnya dipahami, informasi tentang truk pabrik bocor, dan kemudian porselen yang menyentuh seperti itu dirancang untuk menunda waktu pengiriman anggur dan menghancurkan bisnis kilang anggur. Wang tua tiba-tiba menyadari, tidak heran Xiao Liu telah berbicara untuk orang luar. Ye Chong mendengus, Jiang Zhangbiao, saya akan menyerahkan anting-anting ini kepada Anda. Jiang Zhangbiao mengangguk dan berkata, Tuan Chong, jangan khawatir, saya akan membiarkannya, aku sepenuhnya menyadari kesalahanku, dan aku tidak akan pernah berani memprovokasimu lagi. Pada saat ini, Ye Chong menemukan bahwa di antara kelompok adik laki-laki yang dibawa oleh Jiang Zhangbiao, ada seseorang yang mengelak, seolah-olah dia tidak ingin dilihat oleh Ye Chong. Bukankah ini Zhao Shuaiting? Ye Chong tersenyum, lalu melambai ke Zhao Shuaiting, datanglah kemari. Zhao Shuaiting ketakutan, dan dengan cepat bersembunyi di belakang orang-orang di sebelahnya. Jiang Zhangbiao memelototi Zhao Shuaiting, aku menyuruhmu datang ke sini, apakah kamu tuli? Zhao Shuaiting berjalan dengan gemetar, kakinya lemas. Dia memandang Ye Chong dan memanggil saudara ipar dengan patuh. Lin Tianqi terkejut lagi, kapan Ye Chong menjadi saudara ipar orang lain? Ye Chong berkata, kakakmu menyerahkanmu kepadaku sebelum dia melakukan perjalanan bisnis. Mengatakan bahwa dia ingin aku membawamu menjadi orang baik. Kakak ipar? Jangan dengarkan kakakku. Zhao Shuai mendengarnya. Ye Chong melirik Jiang Zhangbiao, bicaralah. Siapapun di dunia bawah tanah yang berani menginginkan Zhao Shuaiting di masa depan akan melawanku. Zhao Shuaiting hampir menangis ketika mendengar ini. Di bawah tanah, apa yang Nima lakukan sungguh luar biasa. Jiang Zhangbiao mengangguk dengan cepat, Tuan Chong, jangan khawatir, aku pasti akan membawa ini untukmu. Ye Chong mengangguk, dan berkata kepada Jiang Zhangbiao, tinggalkan Zhao Shuaiting kepadaku, dan kamu bisa pergi.
Jiang Zhangbiao merasa lega dan hormat kepada Ye Chong berkata, "Tuan Chong, ayo pergi sekarang." Zhao Shuaiting berkata dengan wajah sedih, "Kakak Biao, jangan tinggalkan aku." Lagi pula, Jiang Zhangbiao membawa pria beranting itu dan memanggil semua orang kembali ke mobil. Adik laki-laki yang bertugas mengemudi di dalam mobil bertanya, "Kakak Biao, kemana kita akan pergi sekarang?" Jiang Zhangbiao berkata dengan dingin, "Pergi dan temukan Yuan Jian itu untukku." "Apa-apaan?" Dia memancingnya keluar. "Jangan biarkan ini anak itu memotongnya menjadi pasta daging. Nama ayah saya bukan Biao." Adik laki-laki itu ingin menunjukkan bahwa nama keluarga Jiang Zhangbiao sama sekali bukan Biao. Tetapi dia memikirkannya dan melepaskannya, karena dia tahu bahwa Jiang Zhangbiao tidak punya nyali untuk benar-benar memotong orang menjadi pasta daging. Ye Chong secara alami tahu bahwa Jiang Zhangbiao tidak akan membiarkan Yuan Jian pergi. Bagaimanapun, Yuan Jian melakukannya untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Jiang Zhangbiao dan yang lainnya pergi, hanya menyisakan Zhao Shuaiting yang berdiri di sini sendirian. Dia menundukkan kepalanya, menatap Ye Chong dengan gemetar, dan berkata, "Baiklah, kakak ipar, kenapa aku tidak pergi dulu dan menghubungimu nanti?" Ye Chong tersenyum, "Kamu dengar apa yang baru saja aku katakan? Luzu bawah tanah tidak ada yang berani bertanya kepada Anda. Jadi Anda akan dengan patuh tinggal di kilang anggur dan bekerja di masa depan." Bekerja di kilang anggur, mata Zhao Shuaiting membelalak. "Kalau begitu, Anda bisa mengatur agar saya menjadi wakil presiden atau semacamnya." Ye Chong tersenyum, dia berkata, "Itu tergantung pada penampilanmu di masa depan. Tapi sekarang, kamu akan menjadi kuli untukku, hanya untuk menggantikan Xiao Liu." Zhao Shuaiting tidak bisa berkata apa-apa, dan membiarkannya menjadi kuli. Kemudian, Ye Chong meminta Lao Wang membawa Zhao Shuaiting untuk mengantarkan barang. Lao Wang sedikit malu dan berkata, "Yah, kita pasti terlambat karena keterlambatan seperti itu. Apakah kita akan menyinggung pelanggan?" Lin Tianqi berkata di awal bahwa ini adalah pelanggan penting dan harus diantar tepat waktu. Ye Chong bertanya, "Siapa pelanggannya?" Lin Tianqi menjawab, "Ini adalah dekan sekolah, ini pertama kalinya kami memesan anggur. Dikatakan bahwa dia memiliki berbagai macam pintu. Jika dia bisa memuaskannya, mungkin kita bisa membukanya di masa depan, lebih sedikit penjualan." Pantas saja Lin Tianqi berkata bahwa pelanggan ini sangat penting. Ye Chong terdengar agak akrab. "Apakah nama keluarga Hao?" Lin Tianqi tertegun. "Bagaimana kamu tahu?" Ye Chong tersenyum, "Ternyata Hao Shengxian." Ye Chong memberi Hao Shengxian sebotol anggur daki yang sebelumnya, dan Hao Shengxian pasti meminumnya, jadi dia mulai membeli dalam jumlah banyak. "Wang tua, kamu pergi ke sana dulu, aku akan meneleponnya nanti, tidak apa-apa," kata Ye Chong. Lao Wang mengangguk. "Oke." Setelah itu, dia pergi bersama Zhao Shuaiting, yang berwajah hitam. Sekarang hanya Ye Chong, Lin Tianqi dan Xiao Liu yang tersisa. Lin Tianqi memandang Xiao Liu dan menjadi marah. "Saudara Chong, apa yang harus saya lakukan dengan bajingan ini?" "Jangan terburu-buru, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya." Ye Chong berjalan ke Xiao Liu dan bertanya, "Di perusahaan anggur, siapa yang memberimu informasi? Dan berapa banyak dari Anda di sana?" "Informasi pelanggan. Perusahaan anggur itu rahasia, dan Xiao Liu masih memiliki kontak dengannya berdasarkan levelnya, kurang dari." Lin Tianqi hanya menyebutkannya pada Lao Wang pagi ini. Dan Xiao Liu dan pria dengan anting-anting itu jelas disiapkan. Oleh karena itu, harus ada petinggi di dalam perusahaan yang membocorkan berita tersebut. Aku tidak tahu. Tapi setiap kali seseorang menaruh catatan di laciku dengan beberapa informasi tertulis di dalamnya. Kata Xiao Liu, tidak berani menyembunyikan apapun. Lin Tianqi terkejut. Cao, tampaknya perusahaan kita benar-benar memiliki pengkhianat." Ye Chong sekarang curiga bahwa Xiao Liu, pria beranting dan bahkan Yuan Jian semuanya adalah pion dari orang lain. Tetapi siapa yang bersembunyi di balik ini? Dia memandang Xiao Liu, dan berkata kepada Lin Tianqi, "Pria ini tidak berguna.
biarkan dia berurusan denganmu. Lin Tianqi mendengus, dan memanggil 2 orang untuk menangkap Xiao Liu. Setelah itu, keduanya kembali ke kilang anggur. Kakak Chong, aku benar-benar tidak menyangka kakak Biao begitu takut padamu. Apakah dia berutang puluhan ribu dolar? Lin Tianqi bertanya sambil mengemudi. Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Tianqi memikirkan pengkhianat itu lagi, dan dia menghela nafas. Ini semua salahku dan Fatisu. Saat itu, perekrutannya terlalu santai. Tidak peduli apa yang terjadi, siapapun yang direkrut, pasti pengkhianat yang masuk saat itu waktu. Tikus ini harus ditemukan secepat mungkin, kata Ye Chong. Lin Tianqi bertanya, tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan memeriksa latar belakang identitas setiap orang? Saya khawatir mereka telah membuat penyamaran yang bagus. Bahkan jika mereka memeriksanya, mereka tidak dapat menemukan masalah apapun. Kata Ye Chong, lalu apa yang harus dilakukan? Lin Tianqi mengatakan bahwa itu benar-benar hilang. Ye Chong berkata, kebetulan saya tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Mengapa saya tidak berpura-pura menjadi identitas saya dan pergi ke perusahaan untuk menyelidikinya? Cao Ku, rencana ini bagus, Lin Tianqi berkata dengan bersemangat. Kebetulan tidak banyak orang di cabang kami yang mengenal Anda, hanya beberapa teman dekat yang pernah melihat Anda. Jadi saya akan memberitahu mereka ketika saatnya tiba. Luzhu, zona pengembangan baru, cabang perusahaan minuman keras Longshan. Departemen penjualan di lantai 3, Direktur Sun Yuanshan membawa 2 orang muda ke kantor. Ada 6 orang duduk di kantor, 3 pria dan 3 wanita. Melihat Sun Yuanshan ketika mereka tiba, semua orang berdiri satu demi satu. Salah satu anak lelaki jangkung, mengenakan jas, segera berjalan ke arah Sun Yuanshan. Dia berkata dengan hormat, Menteri Sun, mengapa Anda datang begitu pagi? Kami bahkan belum mengadakan pertemuan rutin. Orang yang berbicara adalah Liu Cheng, Direktur Departemen Penjualan Sun. Yuanshan berkata, benar, kami memiliki 2 rekan baru di Departemen Penjualan hari ini. Dia tertegun sejenak, lalu menggaruk kepalanya, dan bertanya kepada pemuda di sebelahnya, siapa namamu? Ye Chong, pemuda ini adalah Ye Chong. Melalui operasi rahasia Lin Tianqi, dia masuk ke perusahaan sebagai karyawan biasa tingkat rendah. Sun Yuanshan mengangguk, ini adalah ketiga kalinya dia menanyakan nama Ye Chong. Kemudian, Sun Yuanshan memandang pemuda di sisi lain dan bertanya, siapa namamu? Nama saya Chen Jingwei, Menteri. Sun Yuanshan berkata kepada Liu Cheng lagi, saya telah memutuskan untuk memberikan salah satu dari ini 2 anak muda untuk Anda. Satu untuk yang kedua, Anda harus membimbingnya dengan baik untuk saya, dan berusaha untuk menjadi pilar bakat perusahaan kami secepat mungkin, mengerti? Liu Cheng mengangguk dan bertanya, Menteri. Sun, apa yang kamu inginkan? Bagaimana kalau bergabung dengan kami? Sun Yuanshan menepuk bahu Ye Chong, dan berkata kepada Liu Cheng, Chen Jingwei ini akan menjadi bagian dari timmu mulai sekarang. Ye Chong terdiam, memikirkan itu ingatan Sun Yuanshan, tanpa diduga bisa menjadi menteri. Kemudian, Sun Yuanshan memimpin Chen Jingwei ke kantor di seberang. Setelah Sun Yuanshan pergi, punggung Liu Cheng segera menjadi lurus. Dia melirik Ye Chong dan berkata, saya dapat memberitahu Anda bahwa di seluruh departemen penjualan kami adalah yang terbaik. Jangan mempermalukan kami saat Anda datang, atau jangan salahkan saya karena kejam. Ye Chong tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Liu Cheng tiba-tiba mendekati Ye Chong, dan berkata dengan suara rendah, tentu saja, saya bukan orang yang kejam. Karena Anda di sini, Anda adalah bagian dari yang pertama. Jika Anda masuk akal, maka aku akan menjagamu juga. Dia berkata sambil dengan tenang menggosokkan jarinya ke arah Ye Chong. Itu jelas berarti menginginkan amplop merah. Ye Chong hanya berpura-pura tidak melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, mengerti. Liu Cheng menggosok jarinya untuk waktu yang lama, hampir menyala. Tetapi Ye Chong tidak melihat apa-apa, jadi dia mengutuk dalam hatinya. Apa-apaan, bekerja. Setelah itu,
Dia memperkenalkan kepada semua orang dengan marah. Semuanya, ini rekan baru kita dari departemen pertama, dan namanya Ye Chong. Yang lain melihat pakaian biasa Ye Chong pada saat yang sama, jadi mereka tidak terlalu menunjukkan antusiasme, hanya sapaan yang jarang. Liu Cheng menunjuk pria gendut yang duduk di baris pertama dan berkata, namanya Yang Yufan, dan dia adalah pemimpin timmu. Dia akan mengajarimu mulai sekarang. Yang Yufan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Kakak Liu, jangan khawatir, saya berjanji biarkan dia berkenalan dengan lingkungan baru kita sesegera mungkin. Kemudian, Liu Cheng memperkenalkan beberapa orang lain kepada Ye Chong. Itu Xiao Jing, di sebelahnya adalah Cheng Han, dan di sana ada Lu Yang. Akhirnya, dia menunjuk ke orang-orang di sudut. Seorang bocah kurus berkata, itu Wang Tianyu, pergi dan duduk di sebelahnya. Wang Tianyu mengenakan kacamata, menundukkan kepalanya, dan ada banyak dokumen di atasnya, meja. Jelas, sebelum Ye Chong datang, dia adalah orang yang paling tidak populer. Di sebelah Wang Tianyu, ada meja lain, dan di sebelahnya ada tempat sampah. Semua orang tertawa saat melihat Liu Cheng mengatur Ye Chong di sebelah tempat sampah. Setelah itu, Liu Cheng berjalan ke Yang Yufan dan berkata kepadanya, Yang tua, kamu harus menjaga anak ini ketika dia berbicara. Dia dengan sengaja menekankan kata baik. Yang Yufan langsung mengerti, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Ye Chong duduk di kursinya. Wang Tianyu berbisik kepada Ye Chong, saudaraku, mengapa kamu tidak memberi Liu Cheng amplop merah sekarang? Mengapa? Kamu memberinya amplop merah? Dia pemimpin kita. Amplop merahnya karena aku memberi lebih sedikit. Jadi lihat aku sekarang. Wang Tianyu tampak tak berdaya. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku di sini hanya untuk bekerja, bukan untuk menjalin hubungan dengannya. Wang Tianyu berkata, itu yang kamu katakan. Tapi dia adalah pemimpin kita. Jika kamu tidak memberinya amplop merah, dia akan memberikannya padamu. Kamu memakai sepatu kecil. Ye Chong tersenyum, aku paling tidak takut memakai sepatu kecil. Saat ini, Yang Yufan berjalan mendekat, memegang setumpuk besar dokumen. Dia menumpuk semua dokumen di meja Ye Chong, dan berkata, aku harus mengatur semua dokumen ini dalam satu pagi. Ini adalah tugas untukmu. Wang Tianyu tercengang. Tumpukan dokumen yang diberikan Yang Yufan kepada Ye Chong. Itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari untuk menyelesaikannya. Dan itu tanpa makan, minum atau tidur. Sekarang dia meminta Ye Chong untuk menyelesaikannya di suatu pagi, bukankah ini memalukan? Xiao Jing, Lu Yang dan yang lainnya menutup mulut mereka dan tertawa saat melihat pemandangan ini. Ye Chong setuju tanpa ragu. Yang Yufan mencibir, bekerja keras. Hari ini adalah hari pertamamu di sini, jangan mengecewakan kami. Ye Chong, aturan kami di sini adalah kamu tidak boleh makan sampai kamu selesai. Liu Cheng juga datang dan berkata, Wang Tianyu berkata kepada Ye Chong dengan suara rendah, lihat, aku akan memakaikan sepatumu untukmu sekarang, kamu akan baik-baik saja jika kamu diam-diam memberi mereka amplop merah nanti. Ye Chong tersenyum dan tidak peduli, dia benar-benar tidak terlalu memperhatikan tumpukan subfile seperti itu. Dengan kecepatannya, hanya butuh 1 jam untuk menyelesaikannya. Namun, Ye Chong sengaja melambat, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ketika tiba waktunya untuk makan, Yang Yufan datang dan bertanya, Ye Chong, kamu belum menyelesaikannya. Kerjakan terus, kapan selesai, kapan kita akan makan lagi? Wang Tianyu berkata, Ketua tim Yang, perusahaan kami menetapkan bahwa kami hanya memiliki 1 jam untuk makan. Waktu, jika Anda terlambat, Anda tidak akan punya apa-apa. Mengapa tidak membiarkan Ye Chong pergi makan dulu, dan mendapatkannya ketika Anda kembali? Jika Anda tidak membersihkan selama beberapa hari, Anda berhutang pelajaran lagi, bukan? Wang Tianyu dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Yang Yufan menatap Ye Chong lagi, dan berkata, Ye Chong, ini adalah aturan departemen kami. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas, kamu tidak berhak makan. Apakah kamu mengerti?
Ye Chong mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, mengerti. Kalau begitu aku akan makan. Yang Yufan tertegun, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku menyuruhmu makan setelah kamu selesai. Ye Chong berkata, aku sudah selesai. Bagaimana mungkin? Yang Yufan bertanya dengan heran. Bagaimana tidak mungkin? Jika itu adalah tugas yang mustahil, ketua tim yang tidak akan memberikannya kepadaku, bukan? Ye Chong tertawa. Yang Yufan sedikit malu dan terdiam beberapa saat. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong. Mungkinkah itu berantakan? Kamu akan tahu jika kamu memeriksanya, kata Ye Chong. Yang Yufan mendengus, tentu saja saya akan memeriksa. Jika Anda menemukan bahwa Anda mengacau, maka jangan salahkan saya karena memecat Anda, Ye Chong berkata. Kalau begitu ketua tim yang akan memeriksa di sini dulu, dan saya akan pergi makan. Setelah selesai berbicara, Ye Chong berdiri dan memanggil Wang Tianyu ke kafetaria bersama. Wajah Yang Yufan memerah karena marah, tidak ada karyawan baru yang berani merajalela. Dia melihat tumpukan dokumen dengan muram, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa saya akan memeriksa dengan hati-hati di sore hari, dan jika saya menemukan kesalahan, saya akan memecatnya. Di sisi lain, Wang Tianyu memuji Ye Chong. Kamu sangat baik, kamu kehilangan kesabaran Yang Yufan, kamu sangat tinggi. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun, kamu telah benar-benar menyinggung perasaan mereka. Yang Yufan pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam padamu. Melihat tampilan malu-malu Wang Tianyu, Ye Chong merasa geli. Dia dapat memastikan bahwa Wang Tianyu tidak boleh menjadi pengkhianat perusahaan. Setelah itu, keduanya datang ke kantin perusahaan. Kantin adalah bangunan kecil berlantai 2. Di lantai 1 ada beberapa panci besar berisi nasi, makanan sederhana dan biasa. Lantai 2 digunakan oleh pimpinan untuk menjamu tamu, dan ada koki khusus untuk memasak. Dengan status Ye Chong saat ini, dia hanya bisa makan di lantai 1. Ada beberapa orang yang memasak di jendela. Dia dan Wang Tianyu berada di ujung antrean panjang, dan antrean bergerak maju sedikit demi sedikit seperti ulat bulu. Ye Chong menemukan tidak jauh di depan, 3 gadis Xiao Jing, Lu Yangyang dan Cheng Han berdiri di sana. Jing Jing, mengapa kamu tidak melihat Liu Cheng dari keluargamu hari ini? Lu Yangyang bertanya, ternyata Xiao Jing adalah pacar Liu Cheng. Dia sibuk dengan hal-hal lain dan akan segera datang. Kata Xiao Jing. Wang Tianyu memperkenalkan kepada Ye Chong. 3 gadis di grup kami semuanya cantik, dan mereka adalah yang terbaik di seluruh perusahaan. Cheng Han adalah dewi perusahaan kami. Sangat cantik, Cheng Han berdiri di sana dengan sangat tenang dengan kepala tertunduk, dan tidak bergabung dalam diskusi antara Lu Yangyang dan Xiao Jing. Setelah mengantre lama, Ye Chong dan Wang Tianyu akhirnya menghabiskan makanan mereka. Mereka menemukan kursi kosong dan duduk, di samping Cheng Han dan ketiga gadis lainnya. Melihat Ye Chong dan Wang Tianyu duduk bersebelahan, hanya Cheng Han yang mengangguk pada mereka. Lu Yangyang dan Xiao Jing bahkan tidak melihat mereka. Aku berkata Xiao Han, apa yang kamu sapa mereka? Melihat mereka seperti itu, terlalu memalukan bagi perusahaan kita. Bisik Lu Yangyang, meski suaranya sangat rendah. Ye Chong masih bisa mendengarnya. Wang Tianyu tidak mendengar apa yang dikatakan Lu Yangyang. Dia masih tenggelam dalam adegan di mana Cheng Han tersenyum padanya barusan. Lu Yangyang melirik Wang Tianyu dengan jijik. Lalu dia berkata kepada Cheng Han, aku tidak mengatakan itu, Xiao Han, kamu sudah cukup umur untuk mencari pacar. Jangan khawatir tentang kodok itu, apakah kamu ingin menjadi perawan tua? Itu benar. Xiao Han, kamu pilih saja dengan cepat. Aku pikir pemimpin tim kami Yang Yufan sangat memperhatikanmu. Kata Xiao Jing, dia masih muda dan menjanjikan. Meskipun dia tidak sebaik Liu Cheng dia tidak buruk. Dia menjadi pemimpin tim di usia muda. Saya dengar dia membeli rumah di daerah perkotaan dengan pinjaman. Lu Yangyang berkata sambil tersenyum. Tenang, kamu salah. Pacarmu adalah pengawas. Dan jika kamu membiarkan Xiao Han mengikuti Yang Yufan, bukankah dia akan menjadi lebih pendek darimu di masa depan?
Xiao Jing diam-diam tersenyum dan berkata, bukan itu maksudku, aku hanya berpikir Yang Yufan benar-benar baik. Cheng Han menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik padanya. Ngomong-ngomong, Yang, bagaimana kabar pacarmu? Aku dengar dia tidak muda. Xiao Jing bertanya. Lu Yang berkata, ini sedikit lebih tua, tapi dia sangat kaya. Dia memiliki 3 villa di Luzu kami. Dan dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Jika bukan karena dia memperlakukan saya dengan sangat baik, saya tidak akan setuju padanya. Seperti yang dikatakan Lu Yang, dia mengambil jeruk, wajahnya penuh kepuasan. Xiao Jing juga mengambil jeruk itu dengan setengah tersenyum, dan berkata dalam hatinya, kamu berpura-pura menjadi apa? Bukankah itu hanya sedikit uang bau? Apakah ada Liu Cheng Shuai dari keluarga kita? Gratis di kantin, kemudian, mereka benar-benar melempar kulit jeruk ke atas meja di depan Ye Chong. Ye Chong, tolong bantu aku membuang kulit jeruknya sebentar, terima kasih. Kata Xiao Jing sambil menunjukkan senyum yang menurutnya cantik. Lu Yang di sebelahnya tersenyum bodoh. Tanpa diduga, Ye Chong melemparkan kembali kulit jeruknya dengan dingin. Tidak ada waktu, buang saja sendiri. Xiao Jing langsung marah. Pacarnya adalah Liu Cheng, dan tidak ada seorang pun di grup ini yang berani menolaknya secara langsung. Orang baru ini benar-benar tidak tahu aturannya. Bahkan tanpa hubungan Liu Cheng, jika saya wanita yang begitu cantik, saya akan sangat memikirkan Anda jika saya meminta Anda untuk membantu saya, beraninya Anda menolak. Saya tidak ingin kehilangan muka, Xiao Jing berpikir pahit di dalam hatinya. Dia memberi Ye Chong pandangan kosong. Ye Chong, bagaimana sikapmu? Bagaimana jika aku hanya memintamu untuk membantu? Kita semua adalah rekan kerja. Jika kamu membantuku, kamu akan mati. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana memberi? Orang-orang sepertimu yang paling egois. Ye Chong berkata sambil tersenyum, oke, kamu tidak egois. Kamu bisa membantuku mengirimkan hidangan yang sudah jadi kepadaku nanti. Bersambung.